Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Rahmati. Saya berasal dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, NIM 64114200045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Rahmawati. Saya perwakilan dari kelompok 7. Jadi kelompok 7 memiliki beberapa anggota kelompok. Yang pertama, Muhammad Fakhruz Zahdan. Yang kedua, saya pribadi Adila Rahmati. Yang ketiga, Muhammad Iqbal Maulana. Keempat, Safi Kapriana Gayati. Kelima, Fajar Hendi Putra. Keenam, Khairunisya. Ketujuh, Anissa Yuliana Dewi. 8, Rahmah Nur Hidayah. 9, Redi Kurnia Pratama. Kami dari kelompok 7 membawakan materi yang mengenai ketahanan nasional dari aspek ilmiah. Ditinjau dari aspek ketahanan nasional, merupakan gambaran tentang suatu kondisi kehidupan nasional yang menghadapi berbagai tantangan, juga merupakan konsep pemikiran tentang pengelolaan kehidupan secara nasional dan secara menyeluruh. Di mana ketahanan nasional ini memiliki sifat yang dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman, maka ketahanan nasional akan mengikuti sesuai zaman yang ada. Sehingga dalam sebuah kondisi, ketahanan nasional sendiri memiliki atau memberikan gambaran tentang keadaan yang harus terwujud, agar kita sebagai sebuah bangsa dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan membangun kejayaan nasional, sehingga terwujud tujuan nasional yang telah ditetapkan. Keberadaan ketahanan nasional sendiri dapat ditinjau dari beberapa aspek, baik aspek ilmiah, sosial, maupun aspek ekonomi. Ditinjau dari aspek ilmiah sendiri, ketahanan nasional sangat diperlukan untuk meningkatkan keberadaan suatu negara, tentunya memiliki kondisi-kondisi alamiah dari negara tersebut. Tak mungkin jika suatu negara dapat berdiri tanpa adanya aspek ilmiah. Next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhruz Zahdan, nomor induk mahasiswa 61034200005 dari Prodi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Saya akan melanjutkan penjelasan teman kelompok saya tentang aspek alamiah dalam ketahanan nasional. Dalam ketahanan nasional, aspek alamiah ada 3, yaitu yang pertama letak geografis, yang kedua kekayaan alam, dan yang ketiga keadaan dan kemampuan penduduk. Yang pertama saya akan membahas tentang letak geografis, di mana letak geografis suatu negara itu memberikan petunjuk mengenai tempat dari suatu negara tersebut. Ada 2 jenis negara yang memiliki ciri khusus berkenaan dengan lokasinya. Yang pertama yaitu negara yang dikelilingi oleh daratan. Negara yang dikelilingi oleh daratan itu adalah negara yang di sekitarnya dominan dengan daratan. Contoh, negara Afghanistan. Lihat negara Afghanistan, di sekitar negara tersebut dominan dengan daratan. Begitu juga dengan Hongaria, Swiss, dan Austria. Ya, terus yang kedua, negara yang dikelilingi oleh lautan, di mana negara yang di sekitarnya tersebut dikelilingi oleh lautan atau dominan dengan lautan. Contohnya seperti negara Indonesia. Lihatlah negara Indonesia, di sekitarnya dikelilingi oleh lautan atau yang disebut dengan negara kepulauan. Terus Jepang, Filipina, Selandia Baru. Ya, sekarang pada Indonesia. Pada Indonesia, letak geografisnya yaitu terletak pada posisi silang dunia, di mana terletak pada antara 2 benua, yaitu benua Asia
dan benua Australia, dan terletak juga pada dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan letak Indonesia yang strategis ini dapat diuntungkan karena terletak pada jalur perdagangan. Namun, aspek geografis Indonesia juga menggambarkan negara Indonesia adalah negara kepulauan, di mana ada sekitar 17.000 pulau kecil yang dipisahkan oleh lautan. Next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana dengan NIM 6101420125. Selanjutnya, saya masih melanjutkan mengenai letak geografis. Dengan ditetapkannya Indonesia sebagai negara kepulauan, maka karakteristik setiap pulau satu dengan lainnya mempunyai ciri khas, budaya, adat istiadat, dan keindahan yang berbeda-beda. Dengan kondisi yang demikian, diperlukan adanya ketahanan nasional untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan bangsa. Dari kondisi tersebut, melahirkan adanya geopolitik dan geografis. Geopolitik merupakan kebijakan politik suatu negara yang memperhitungkan posisi geografis. Sedangkan geografis merupakan pelaksanaan dari geopolitik. Dari data tentang letak geografis Indonesia dapat memberikan gambaran tentang bentuk ke dalam dan bentuk keluar. Bentuk ke dalam menampakkan corak, wujud, dan tata susunan, dan bentuk keluar dapat diketahui situasi dan kondisi lingkungan serta hubungan timbal balik antara negara dan lingkungannya. Negara Indonesia sebagai wadah bangsa Indonesia dengan batas-batas nasionalnya memberikan ciri bangsa Indonesia. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafika Priyana Gayatri, NIM 3401420056. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang aspek alamiah yang termasuk dalam ketahanan nasional yang kedua, yaitu kekayaan alam. Kekayaan alam suatu negara merupakan segala sumber dan potensi alam yang terdapat di muka bumi, laut, dan udara yang berada di wilayah kekuasaan negara tersebut. Di mana kekayaan alam Indonesia ditetapkan pada yang pertama, yaitu TAP MPR nomor 4 tahun 1973 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Pengertian garis-garis besar haluan negara ini tercantum dalam bab 1 pendahuluan yang menjelaskan bahwa GBHN adalah haluan negara yang garis-garis besar dan yang hakikatnya adalah suatu pola umum pembangunan nasional di segala bidang yang berlangsung secara terus-menerus dan ditetapkan oleh MPR. Yang kedua, ada batas landas kontinen Indonesia yang telah disetujui antara negara tetangga. Batas landas kontinen ini diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. Yang ketiga, ada zona ekonomi eksklusif Indonesia yang luasnya 200 mil laut diukur dari garis dasar pantai, yaitu di luar laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Indi Putra, NIM 6101420143. Saya akan melanjutkan tentang kekayaan alam. Selanjutnya, kekayaan alam jika dilihat dari sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu kekayaan alam yang dapat diperbarui dan kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui. Sedangkan dilihat dari jenisnya, kekayaan alam dibedakan dalam 3 golongan, yaitu hewan, tumbuhan, dan bahan tambang. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekayaan alam yang terdapat di muka bumi tidak tersebar secara merata. Dalam artian bahwa kekayaan alam antara daerah satu dengan daerah lainnya berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan pemanfaatan alam agar kekayaan alam yang ada dapat
termanfaatkan secara merata dan optimal. Adapun pemanfaatan kekayaan alam tersebut sebaiknya dimanfaatkan berdasarkan asas maksimal, lestari, dan berdaya saing. 3 asas pemanfaatan kekayaan alam. Yang pertama, maksimal dalam artian pemanfaatan alam harus dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya, baik untuk pembangunan maupun untuk menjaga ketimpangan antar daerah. Yang kedua, lestari. Pemanfaatan alam harus tetap memperhatikan kelestarian alam itu sendiri. Yang ketiga, berdaya saing. Dalam artian pemanfaatan alam harus dapat memperkuat hubungan dengan negara lain dan sekaligus untuk mengurangi ketergantungan dengan negara lain. Dengan hal tersebut dapat kita ketahui tujuan pengelolaan alam adalah untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari potensi sumber alam, kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan bangsa dan negara Indonesia dengan berlandaskan wawasan Nusantara. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuliana Dewi dengan NIM 34014200071. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya mengenai aspek alamiah dalam ketahanan nasional. Di poin ketiga terdapat keadaan dan kemampuan penduduk. Sebelumnya, apa sih penduduk itu? Penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal dalam wilayah tertentu. Oleh karena itu, dapat kita artikan bahwa penduduk Indonesia adalah semua orang yang bertempat tinggal dalam wilayah Indonesia. Penduduk sendiri merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan suatu negara. Jumlah penduduk yang besar seringkali dikatakan sebagai salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dikatakan benar jika penduduk tersebut memiliki kualitas yang dapat mendukung pembangunan di negaranya. Manusia melalui tindakannya merupakan faktor penentu dalam terciptanya ketahanan nasional yang baik. Artinya apa? Artinya, penyelenggaraan negara yang dapat menciptakan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya tergantung pada faktor manusia. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ketahanan nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi kependudukan. Oleh sebab itu, dalam rangka pembangunan kita harus dapat melihat persoalan-persoalan apa saja yang ada dalam kependudukan kita dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketahanan nasional. Persoalan kependudukan Indonesia secara garis besar ditemukan pada aspek yang pertama, jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi. Yang kedua, persebaran penduduk yang tidak merata di mana sekitar 60% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Padahal, luas Pulau Jawa hanya 7% dari luas Indonesia. Selanjutnya, terbatasnya lapangan kerja yang tersedia sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Yang keempat, kualitas penduduk yang relatif rendah, baik dari aspek pendidikan maupun penguasaan keterampilannya. Yang kelima, komposisi penduduk yang didominasi oleh penduduk usia muda, sehingga membawa konsekuensi penyediaan fasilitas pendidikan dan perluasan lapangan kerja. Dari persoalan-persoalan tersebut, kalau tidak ditangani secara tepat, akan menimbulkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kekurangan pangan atau gizi, munculnya kawasan kumuh, dan sebagainya. Kondisi yang demikian itu pada akhirnya akan memicu timbulnya sikap dan perilaku yang menyimpang seperti kekerasan sosial, kejahatan, prostitusi, dan semacamnya yang akan mengganggu ketahanan nasional. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus memikirkan pemecahan masalah dari masalah-masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Kurnia Pratama, NIM 6101420104.
Di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tentang aspek alamiah ketahanan nasional. Kesimpulannya adalah ketahanan nasional merupakan gambaran tentang kondisi kehidupan nasional yang menghadapi berbagai tantangan, juga merupakan konsep pemikiran tentang pengelolaan kehidupan nasional secara menyeluruh, di mana ketahanan nasional sangat diperlukan agar negara dapat menghadapi tantangan global, sehingga dapat melangsungkan hidupnya. Ketahanan nasional jika ditinjau dari aspek alamiah meliputi letak geografis negara, kekayaan alam, dan keadaan serta kemampuan penduduk, di mana antara satu aspek dan aspek lainnya saling berkaitan sangat erat. Oleh karena itu, untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan di suatu bangsa dan negara, diperlukan ketahanan nasional yang kuat agar terwujud tujuan yang ingin dicapai bersama. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.